Ustadz, Ya Mbak. mana nih yang lebih afdol, zikir atau sholawat? Zikir di dalamnya berarti menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Selawat bagian daripada kalimat thayyibah. Setiap zikir di dalam bisa selawat, tapi selawat ya jelas itu adalah zikir. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan. Jadi punya keutamaan juga ya masing-masing. Semuanya ya? masih punya keutamaan masing-masing yang fadilahnya sangat amat luar biasa. Boleh nih dibahas hari ini. Kelapa cengkir dari Pondok Pinang. Cakep. Kita gemar berzikir, hati jadi tenang. Wah, makanya nih buat sobat muslim juga yang mau tahu pembahasan kita hari ini seperti apa, makanya kita buka dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi barengan saya Marsha dan juga di sini ada Ustadz Taufikur Rahman. Di mana lagi kalau bukan di Share It, program tausiah yang membahas tentang obrolan-obrolannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kali ini nih ngomongin tadi tentang zikir atau sholawat. Kadang-kadang kita berpikir ya Ustadz ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Emang bener Ustadz kalau dua kalimat ini ringan tapi timbangannya berat? Ya, sesuai dengan keterangan yang Nabi telah garantikan kepada kita, khafifun fil lisan wa thiqalun fil mizan. Di mana ringan pada pelafalan, ringan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ringan. Subhanallahil azim, thiqalun fil mizan. Tapi kelak akan memberatkan pada timbangan amal hamba-hambanya di yaumil kiamah. Dikit, jadi Mbak Marsha, tapi berat di saat gitu lagi nyetir timbangannya. mobil, kemudian macet, daripada bengong, silakan. Kerjakan yang ringan tuh, tapi berat. Nanti pada timbangan amal hambanya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dalam kehidupan kita sehari-hari maksudnya ya nggak ada salah orang itu sedikit banget ya kata-katanya. Bahkan disebutkan di saat kita amalkan amalan ini setelah selesai mendengar adzan subuh, selesai qobliyah, lantas kita amalkan yang demikian, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dijamin untuk orang tersebut meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Langsung deg-degan nih Ustadz ya. Nah Ustadz juga ada hadis yang bunyinya adalah orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah berarti nih kalau ngomongin kayak gini, salawat berarti juga amalan ringan dong yang punya timbangan berat juga atau gimana? Tadi jelas itu ya. Jadi dua kata, dua kalimat yang ringan tapi berat. Nah ini bicara selawat. Selawat ini kalau kita lihat di dalam Quran surat ke-33 juz ke-22 ayat 56. Ya, surat Al-Ahzab ayat 56 di mana firman-Nya Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sobat, kenapa kelak di yaumil kiamah berhak mendapatkan syafaat Nabi? Mbak Marsha bayangkan di saat Allah nyuruh sholat, Allah sholat apa enggak? Enggak. Allah nyuruh puasa kemarin Ramadan, Allah puasa enggak? Enggak juga. Allah nyuruh kita berangkat haji dan umrah, Allah haji dan umrah apa enggak? Enggak, justru enggak itu juga. Kita menghadap rumahnya Allah. Nah, Allah nyuruh kita bayar zakat, Allah bayar zakat apa enggak? Enggak juga. Tapi di ayat yang baru saja Ustaz bacakan, ketika Allah menyuruh kita berselawat, Allah dan para malaikatnya yang langsung berselawat sama Nabi. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah himbau, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Tuh istimewa lagi yang kedua. Tadi subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Sekarang kita ganti selawat. Bayangkan Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh zakat, Allah nggak bayar zakat. Allah nyuruh haji, Allah nggak bikin haji. Allah nyuruh umrah, Allah nggak bikin umrah. Tapi ketika Allah nyuruh selawat, Allah nyontohkan langsung. Makanya satu kali kau berselawat kepada Allah, Allah balas dengan 10 rahmatnya.
Masya Allah. Makanya itu tadi Dan Mbak sebenarnya Marsha, amalannya tuh ringan aja gitu ya, ya, Ustaz, tapi ternyata berat tambahan banget. sedikit lagi, Iya, Ustaz. orang yang gemar baca selawat jauh kena penyakit pikun. Oh, Ya. gitu Ustaz. Ya, Kenapa Ustaz? ya itu fadilahnya, keutamaannya di dunianya. Jadi Allah berikan betul-betul dalam kondisi bukan awet muda ya, tetap usia terus bertambah, tapi Allah berikan dalam kondisi sehat. Masya Tuh, Allah. keutamaan selawat. Dan orang yang gemar selawat, dia mesti istiqomah, yakin selamat dari corona. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Dan mungkin karena ada kebiasaan juga nih Ustadz ya. Ada yang mungkin waktu-waktu khusus gitu mereka melakukan sholawat gitu, zikir ataupun berwirid gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya waktu-waktu yang baik untuk kita melakukan sholawat ataupun zikir? Dalam 24 jam, waktu yang frame time, jam mahal, Jam mahalnya nih ya, banyak iklan itu di gitu kan ya. sepertiga malam. Oh, justru Seperti garanti yang malam Allah saja ya. sebutkan di surat ke-17, juz 15 ayat 78 dan 79. Itu yang paling mahalnya. Di sepertiga malam. Berarti waktu kapan? Waktu menjelang subuh. Atau bahasanya waktu di saat orang sedang sahur. Tuh waktu yang paling mahal tuh. Nah kemudian dilanjutkan yang berikutnya. Ada lagi gak waktu lain? Nah bicara di hari. Kalau hari ya itu untuk selawat diumpamakan. Maksudnya dianjurkan untuk di hari Jumat. Di hari Jumat. Perbanyak selawat. Oh. Ya, adapun selebihnya semuanya bagus. Tapi ditanya yang paling bagus waktunya tadi disebut sepertiga malam. Sepertiga malam. Nah, salawat dan zikir ini sendiri, Ustadz, apakah harus kenceng-kenceng bunyiinnya gitu kan? Ada yang kebiasaan mungkin kita harus kenceng. Ada juga yang mungkin dalam hati aja deh udah cukup. Nah, sebenarnya baiknya tuh seperti apa sih, Ustadz? Tergantung kebutuhan. Di saat kita memang berzikir yang menjadi wiridan kita sendiri, cukup buat pribadi kita saja mendengar. Orang lain nggak perlu tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cukup diri kita saja. Hatta termasuk walaupun kita sedang misalkan ya Mbak Marsha sambil nidurin anak gitu kan. Nah kalau gitu baiknya dikeraskan. Ya, kenapa? Karena selawat yang kita baca itu menjadi doa kepada telinga anak, dan ketika anak mendengar nanti dewasa akan demen untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad. Jadi terbiasa dia. Oke, jadi di saat Mbak Marsha meniduri anak, baiknya jangan dalam hati. Silahkan. Ya Rabbi bil Mustafa. Tuh, ya. Kemudian gimana Ustadz? Oh ternyata Ustadz sedang syuting nih di saat untuk mencontohkan. Jangan dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Itu selawat syifa. Supaya Allah hindarkan kita dari bahaya termasuk wabah corona. Oh gitu ya. Itu jangan hati karena mencontohkan kepada semua muslim biar jadi tahu. Oh gitu ya. Soalnya kadang-kadang ada yang sengaja gitu salawatnya dikencang-kencangin supaya ayo bareng-bareng gitu langsung ya Ustaz. Terus juga ngebahas lagi nih tentang zikir, salawat itu baiknya ada hitungannya berapa puluh kali kah gitu? Apakah harus 30 kali, 40 kali, 70 kali seperti itu Ustaz? Ya, untuk secara universal di surat Ali Imran ayat 190-191 itu bersifat Nabi Allah menyuruh alladzina yazkurunallah, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman dalam kondisi diri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Itu maksudnya berarti bebas. Bebas sebenarnya ya. Hanya memang untuk zikiran dalam sholat merujuk kepada perbuatan Nabi, Nabi menghitung. Apabila kamu selesai salam dari sholat, istighfar salah samarat 3 kali. 3 kali. Kemudian apalagi Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam 1 kali. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak bin Nas, ayat kursi. Ini kalau ngikutin perbuatan Nabi. Jadi sekali-sekali. Kemudian dimaksimalkan dengan Subhanallah 33. Alhamdulillah 33.
Allahu Akbar 33, jumlah keseluruhan 33 kali 3 99, maka Nabi menyuruh sempurnakan jadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang ngamalkan di setiap habis salatnya begitu, ayat kursi dia bacakan, Nabi menjamin nggak mungkin Allah matikan dirinya kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Walaupun cuma sekali. Ya Allah. Tuh. Nah, lantas dia bacakan tadi tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, ditutup dengan 100 tadi yang la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi menjamin, maka sebanyak apapun dosa-dosa hambanya, walaupun sebanyak yang laksana buyang di lautan, Allah gugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Itu gak ada salahnya kita memulai gitu ya ibaratnya ya Ustadz. Nanti kita akan share lebih lanjut lagi nih tentang pembahasan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Sobat Muslim, tetap di Share It.